no, no, I get up, no, 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 I get up, no, no, can't deny that, no, no, I get up, no, 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 I get up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah keadaan para pekerja asing yang merantau di negeri orang. Mereka rela meninggalkan keluarga dia, bahkan rumah-rumah yang mewah dia tinggalkan semua, demi untuk mencapai matlamat mereka. Mereka duduk di tempat kongsi tempat yang sempit. Begitu juga dengan keadaan yang serba kekurangan dibandingkan tempat rumah mereka. Pepatah Melayu mengatakan, kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalil. Itulah hakikat perjalanan para pekerja asing. Dan selanjutnya kita akan mewawancarai pekerja asing yang ada di rantau satu persatu, pengalaman dia dan lain sebagainya. Yuk kita jumpa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak asal mana? Asal Indonesia yang mana Pak ya? Jawa Timur. Ini saudara kita dari sama-sama dari perantauan. Ya. Ya. Bapak Indonesia yang mana tadi? Jawa Timur. Jawa Timurnya? Tulungagung. Tulungagung. Iya. Bapak berapa lama? Nama Bapak siapa? Musari. Musari. Ya. Bapak Musari dari Tulungagung, sahabat kita TKI ya. Mereka tinggal di Malaysia. Berapa lama Pak tinggal di Malaysia? Cukup lama lah, lebih kurang dalam 28 tahun lah. 28 tahun. Iya. Tinggalkan anak istri di kampung halaman semua ya. Iya. Bapak ada anak berapa? Oh, ada 2. 2 orang anak. Iya. Anak sudah kawin atau masih belajar? Masih belajar semua. Masih belajar. Sekarang belajar di University atau apa? Oh, tak ada, cukup menengah saja, tingkat menengah. Tingkat menengah. Oke. Selama perjalanan Bapak di Malaysia, bagaimana dengan ekonomi Bapak, lebih mencukupi atau bagaimana? Dikatakan mencukupi ya mencukupi, tapi kan kalau 100% kan nggak mungkin kan, mesti ada kekurangan. Oh, betul. Jadi alhamdulillah selama duduk di Malaysia ekonomi makin bertambah baik. Ya, ekonomi keluarganya. Alhamdulillah. Iya. Lepas itu dari segi apa ini, kerinduan kampung dan lain sebagainya, apa perasaan Bapak bila rindu? Kalau katakan begitu, dia masih terlalu rindu, sebab sudah berapa tahun kita tak boleh pergi ke Indonesia. Sudah 1 tahun lebih sudah. Tak jumpa sanak saudara dan keluarga, hanya melalui WhatsApp dan telepon saja. Oh, jadi soal kerinduan memang terpendam lah. Ya, terpendam dalam hati. Asal mula jadi Bapak rasa ke Malaysia macam mana? Boleh Bapak cerita asal mulanya ingin rasa ke Malaysia itu? Asal mulanya dulu kan, dia cerita yang sebetulnya kan. Iya. Ya, ada kawan yang pergi ke Malaysia dulu sebelum tahun 80. 80 lah. Tahun Sekitar 80 lah. Iya. Kita masih kecil-kecil, masih dalam bangku SMP lah, dalam Indonesia SMP. Iya, SMP. Atau tingkat Malaysia apa? Menengah. Tingkat menengah. Itu selalu jumpa ini gitu situ cerita. Ayo pergi Malaysia. Bagaimana keadaannya? Oh, sana cari uang lebih senang daripada Indonesia. Katakan uang ringgit gitu, bukan rupiah, bukan, sana ringgit macam gitu. Itulah kita tergelincir sama kawan yang baru datang dari Malaysia, langsunglah kita ikut. Lepas itu waktu mari sini Bapak naik perjalanan dari kampung Bapak sampai ke Malaysia ini naik apa? Walah, kalau diceritakan dulu yang awal-awal tuh rasanya lebih pahit dan getir, pokoknya pahitnya. Selama hidup baru menjalani itu saja, kehidupan yang susah. Bapak naik sini naik pesawat atau naik apa mula-mula? Alangkah betul sedapnya naik pesawat. Itu dalam peri kok pompong yang berisikan berapa puluh orang itu gelap gelita dalam laut,
kemana tujuan kita pergi, kita kan tak jumpa. Mana macam Malaysia, bagaimana kehidupan di Malaysia. Oh, jadi saat itu pada tahun 80-an Bapak sudah masuk ke Malaysia ya? Iya, sudah masuk. Iya. Sampai di Malaysia langsung bekerja atau gimana? Saya langsung di Malaysia, langsung dia masuk dalam kampung kecil lah. Kita temu orang, kalau katakan orang Malaysia lah, orang Melayu cakap cerita, senang orang Melayu lah. Tapi dia masih keturunan orang Jawa, orang Indon juga. Cerita bual-bual inilah, itulah. Langsung kita diajak pergi ke mana itu hari, sudah lupa, karena sudah berapa puluh tahun kan. Ya itu kasih minum TO, kasih biskut tuh yang namanya Malaysia biskut. Iya. Itulah. Terus itu minum-minum, langsung itu suruh mandi, ditukar baju pakaian. Langsung dia esokan harinya dia kasih ajar pergi kebun tanam apa itu hari lupa lah, sudah berapa puluh tahun. Oh, tanam pokok pisang. Oh, kerja pertama kali di kebun. Perkebunan pokok pisang. Sebelum pasang langsung siap kan. Dia naik lagi ke kebun, naik keladi yang itu ada lebar, betul-betul daunnya lebar tuh. Keladi. Oh, keladi. Oh, keladi. Di daerah mana Pak itu? Oh, itu daerahnya di Kuala Selangor. Kuala Selangor. Lepas itu selepas kerja di kebun apa semua, macam mana tiba-tiba kerja proyek? Oh, gini Pak. Langsung saya tiba-tiba kerja kan. Ada kenal seorang yang datang di Malaysia yang dulu. Begitu dia rayu-rayu, ya kita kerja bangunan saja. Bagaimana kerja bangunan? Ayo ikut saja, ikut saya gitu. Langsung kita tinggalkan kerja yang itu, kita tertariklah kerja yang ada dalam proyek lah. Dalam proyek sudah berapa tahun Pak kerja dalam proyek ini? Ya kurang lebih yaitu dalam 20 tahun ada lah. Oh, 20 tahun lama juga ya. Bapak punya keahlian dalam bidang ikat batu, ya, kayu, ya segala kerja ya boleh, tapi tak pandai sangat, cuma boleh ya, gitulah. Tapi setidaknya ada kemahiran dalam bidang-bidang pertukangan. Ada pasang apa-apa boleh, tapi tak pandai sangat. Cukup lah kalau boleh cukup lah. Ada. Lepas itu Pak, sampai bila agak-agaknya Bapak merantau ini? Oh, saya pun tidak boleh mengatakan bila-bila, selagi masa kita masih kuat bekerja, saya pikir masih boleh bekerja di Malaysia. Tetapi walaupun kerja di Malaysia setiap tahun beberapa bulan satu kali kita boleh berkunjung ke Indonesia macam gitulah. Boleh balik kampung satu tahun sekali sudah, alhamdulillah. Lepas itu apa wawasan Bapak ke depan nanti? Pandangan Bapak ke depan nanti selepas tidak boleh kerja di Malaysia. Harapan Bapak nanti? Harapan saya kalau sudah duduk di kampung, sudah tidak bekerja di Malaysia lagi kan, istakan kalau kita cukup modal untuk hidup di Malaysia, bermakna sudah cukup lah, beli inilah, beli itulah, kita insya Allah sudah mau berhenti atau berehat daripada Malaysia gitulah. Oke Pak, kalau begitu apabila sudah ekonomi kukuh dan modal sudah ada, maka Bapak akan berhenti atau merantau, akan menggunakan modal itu sebagai perjalanan hidup di Indonesia. Oke, terima kasih Pak kalau gitu. Sampai jumpa kembali. Itulah tadi sekedar tembual bincang-bincang tentang bagaimana perjalanan seorang TKI. Dan hari ini kita telusuri apa yang dikerjakan. Tengok, jangan tak tengok. Jom kita tengok bersama-sama apa yang dikerjakan mereka.
Sekian tadi aktivitas rutin harian mereka, para sahabat kita TKI yang ada di perantauan, dengan memiliki bermacam-macam skill, kemahiran dalam melaksanakan tugas dalam proyek. Dan akhir kata, jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.